Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina, NIM A1F018057. Soal nomor 1, komunikasi adalah proses transfer informasi dari pembuat pesan ke penerima pesan. Dalam proses, ada yang disebut dengan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang tidak efektif. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi di mana terjadinya pertukaran ide, pikiran, perasaan, dan informasi yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara penerima pesan dan si pengirim pesan. Secara singkat, komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang menghasilkan suatu feedback atau timbal balik antara pemeran komunikasi, yang berarti masing-masing pemeran komunikasi tersebut, baik komunikator maupun komunikan, mengerti akan isi pesan tersebut. Pengukuran keefektifan dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan si pengirim pesan. Komunikasi yang efektif itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah bahasa yang digunakan, waktu penyampaian, tempat penyampaian, bahasa tubuh apabila komunikasi tersebut dilakukan secara langsung. Yang kelima adalah media penyampaian, dan yang keenam adalah kondisi lingkungan. Soal nomor 1B, berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang efektif. Di sini saya mengambil contoh komunikasi yang efektif adalah ketika seorang bos atau atasan sedang memberi tugas berupa instruksi kepada pegawainya dan diberi tenggat waktu. Si pegawai pun mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar, dan dia mengumpulkan tugas tersebut tanpa melewati tenggat waktu yang diberikan. Itu berarti komunikasi yang dilakukan antar bos dan pegawai tersebut menghasilkan suatu feedback, yaitu terselesaikannya tugas itu dengan baik dan benar dan tidak melewati tenggat waktu, yang mengartikan bahwa komunikasi yang mereka lakukan adalah efektif karena masing-masing pemeran komunikasi, si bos sebagai komunikator dan si pegawai sebagai komunikan, mengerti akan isi pesan yang ada sehingga menghasilkan suatu tugas yang baik dan benar. Soal nomor 1C, berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang tidak efektif. Di sini saya mengambil contoh kasus yang tidak efektif adalah ketika ada seseorang sedang melakukan presentasi. Di saat sesi tanya jawab, ada seorang audiens yang bertanya mengenai isi presentasi tersebut. Namun, si pemberi presentasi tidak dapat menangkap poin atau tidak dapat mengerti pertanyaan dari audiens tersebut, sehingga audiens tersebut harus mengulang beberapa kali pertanyaan tersebut. Tetapi si pemberi presentasi tetap tidak mengerti. Akhirnya dosen yang ada di dalam kelas tersebut harus menjelaskan maksud pertanyaan dari audiens tersebut kepada si pemberi presentasi. Hal ini berarti terjadi ketidaknyambungan antara si pemberi presentasi dan audiens tersebut, yang berarti komunikasi yang dilakukan adalah tidak efektif karena tidak ada feedback yang sesuai atau timbal balik antara masing-masing pemeran komunikasi. Soal nomor 2, tidak selamanya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat menghambat, menghalangi, atau mengganggu tercapainya suatu komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam menyampaikan atau mengirimkan pesan dengan jelas. Yang kedua, hambatan komunikasi dapat mempersulit pemahaman akan isi pesan yang dikirimkan. Dan yang ketiga, hambatan komunikasi dapat mempersulit usaha pemberian feedback atau umpan balik akan pesan tersebut. Terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu pertama adalah hambatan personal, yang kedua adalah hambatan kultur atau hambatan budaya, yang ketiga adalah hambatan fisik, dan yang keempat adalah hambatan lingkungan. Hambatan personal adalah hambatan yang berasal dari peserta komunikasi, baik dari komunikator maupun dari komunikan. Hambatan personal meliputi sikap, emosi, persepsi atau prasangka, bias, dan sebagainya. Yang kedua adalah hambatan kultur atau hambatan budaya. Setiap budaya yang berbeda tentunya akan memiliki cara komunikasi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan ini
adalah bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga adalah hambatan fisik. Hambatan fisik contohnya adalah seperti media komunikasi yang tidak baik, tulisan yang tidak dapat dibaca, dan sebagainya. Yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak semuanya berasal dari peserta komunikasi, tapi juga bisa berasal dari lingkungan komunikasi tersebut dilakukan, seperti waktu komunikasi, tempat komunikasi, tingkat kenyamanan, dan tingkat kepercayaan. Nomor 2B, berikan salah 2 contoh kasus dalam bentuk video tentang satu jenis hambatan komunikasi. Sebutkan jenisnya di awal video. Di sini kasus pertama yang akan saya angkat adalah berasal dari hambatan komunikasi kultur atau budaya. Contohnya adalah ketika ada 2 orang mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda, yang satu berasal dari Medan, yang satu berasal dari Bandung, di mana tentunya memiliki budaya yang sangat berbeda dan bahasa yang berbeda. Yang satu bahasa Batak, yang satu lagi bahasa Sunda. Dan mereka dipertemukan di suatu universitas yang berada di Jakarta. Di saat mereka sedang berbicara atau mengobrol, mereka tidak dapat mengerti apa yang antar mereka katakan, karena mereka berkomunikasi menggunakan bahasa asal mereka masing-masing. Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh hambatan komunikasi dari jenis hambatan kultur atau hambatan budaya. Yang kedua, mengambil contoh hambatan lingkungan. Seperti tadi yang telah dikatakan, hambatan lingkungan faktornya adalah waktu dan tempat. Jadi saya ambil contoh kasus, misalnya ada seorang bos atau pemimpin yang mengajak pegawainya untuk rapat di diskotik pada malam hari. Tentunya hal itu sangat tidak efektif untuk dilakukan, karena bisa diketahui diskotik merupakan tempat yang sangat bising, ramai, yang tidak kondusif untuk dilakukan rapat, di mana rapat harus membutuhkan tempat yang serius. Di rapat kita harus menuangkan pikiran-pikiran kita yang banyak orang tidak bisa berpikir di tempat keramaian, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang sangat tidak efektif. Soal nomor 3, dalam memilih pelamar, perusahaan tentu saja menginginkan pelamar yang memiliki kepribadian unggul. A. Jelaskan apa saja kepribadian unggul tersebut. Menurut definisinya, kepribadian unggul dapat diterjemahkan sebagai keunggulan, keseluruhan kualitas, dan karakteristik seorang pelamar. Berani tampil beda, memiliki visi yang jelas, terorganisir, good attitude, cerdas, serba bisa, berani dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab, disiplin, berorientasi melayani, dapat bekerja sama dalam tim, merupakan karakter-karakter yang dimiliki oleh pribadi unggul yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Soal nomor 3B, dari poin-poin tersebut, jelaskan satu poin utama yang Anda merasa sudah memilikinya. Saya pribadi, saya merasa yang sudah saya miliki dari poin-poin tersebut adalah terorganisir. Kenapa? Karena saya memiliki kekurangan, yaitu pelupa. Saya adalah orang yang pelupa. Dan untuk mengatasi kekurangan saya tersebut, saya menjadi orang yang terorganisir. Contoh terorganisir seperti saya akan mencatat, saya mempunyai jurnal yang berisi apa saja yang harus saya lakukan di hari tersebut. Biasanya hal tersebut akan saya tulis satu malam sebelum hari tersebut dimulai. Jadi saya tidak akan lupa apa saja yang harus saya kerjakan, apa aja yang harus saya selesaikan. Selanjutnya, contoh terorganisir bagi diri saya adalah saya akan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, di mana tempat tersebut sudah saya buat khususnya nama-nama tempat tersebut, seperti ini tempat untuk pulpen, ini tempat untuk pensil, di sini adalah tempat untuk bedak, di sini adalah tempat untuk lipstik dan sebagainya. Jadi agar tidak tercecer, karena saya pribadi adalah orang yang tidak suka berantakan. Jadi saya tidak bisa belajar kalau tempat itu berantakan atau kotor, sehingga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merapikan dan mengorganisir semuanya agar saya bisa belajar. Jadi poin utama yang merasa
yang saya sudah merasa saya sudah memilikinya dan saya sudah mengelolanya dengan baik adalah menjadi pribadi yang terorganisir. Soal nomor 3C, dan jelaskan satu poin utama yang belum ada pada diri Anda dan cara untuk mengatasinya. Saya merasa dari poin-poin tersebut tidak ada yang belum ada. Semuanya ada, tapi hanya kuantitasnya yang berbeda-beda. Dan yang kuantitasnya paling kecil adalah berani mengambil keputusan. Saya pribadi yang masih belum berani untuk tampil beda, mengambil keputusan sendiri. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya akan bertanya ke beberapa orang untuk mengetahui pikiran dari mereka dan menjadi bahan pertimbangan bagi diri saya. Saya belum bisa untuk memutuskan suatu hal dari pikiran saya sendiri karena saya kurang percaya diri akan pemikiran saya. Hal ini sangat tidak baik karena menjadi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena saya butuh waktu lama untuk memutuskan sesuatu hal. Padahal apabila itu dalam dunia pekerjaan, apabila itu adalah suatu hal yang urgent, tidak mungkin bisa membutuhkan waktu yang lama, pasti harus cepat. Jadi ini merupakan suatu kelemahan dari diri saya. Dan untuk mengatasinya, saya sudah memiliki beberapa cara dalam mengatasinya. Seperti saya akan mengasah kemampuan pemikiran saya agar saya bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang benar dengan diri saya sendiri. Yang kedua, cara belajarnya tersebut adalah dengan cara saya membaca jurnal atau saya menonton video-video tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah saya mempunyai teman yang menjadi seperti guru bagi saya, yang mengajarkan saya bagaimana caranya agar menjadi orang yang berani beda sendiri, berani mengambil keputusan sendiri tanpa mendengar omongan dari orang lain. Maksudnya ini dalam hal yang positif, maksudnya untuk tidak peduli apa kata orang lain dalam hal positif, bukan berarti menjadi semena-mena. Sekian video ujian tengah semester mata kuliah etika dan komunikasi bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga sehat selalu.